Kerajaan Eldoria adalah kerajaan yang sangat tua, terletak di antara lembah hijau Zamrud dan puncak gunung bersalju. Selama beberapa generasi, kedamaian selalu terjaga. Kedamaian ini dijaga oleh para prajurit kerajaan. Dan di antara mereka semua ada satu nama yang paling disegani, Ardan. Sejak muda, Ardan sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia sangat cepat dalam menggunakan pedang. Keberaniannya menjadi legenda. Ia berlatih tanpa kenal lelah, menguasai setiap senjata dan strategi perang. Ia dengan cepat naik pangkat dan menjadi ksatria paling terpercaya raja. Cerita tentang keberaniannya terdengar hingga ke kedai-kedai minuman. Ia melawan kawanan serigala raksasa. Ia menyelamatkan desa-desa dari bandit perampok. Ardan tidak pernah mundur dari tantangan. Ia tidak pernah mengingkari janji. Ia menjadi simbol harapan bagi rakyat. Raja menghormatinya dengan medali-medali keberanian. Tapi Ardan tidak peduli sesuatu benda itu. Ia hanya mendidik keselamatan dan pilih. Ketenaran Ardan tersebar luas. Para pendekar dari negeri jauh mencarinya. Mereka ingin menguji kemampuan mereka melawannya. Mereka ingin belajar dari yang terbaik. Ardan tidak pernah menolak tantangan. Ia melihat duel-duel ini sebagai cara untuk mengasah kemampuannya. Ia belajar dari setiap lawan. Suatu hari, seorang pendekar terkenal bernama Kyle tiba di istana. Kyle adalah sosok besar berbaju zirah hitam. Ia membawa kapak besar yang konon ditempa dengan api naga. Kerumunan orang terkesiap saat Kyle menantang Ardan. Mereka bertanya-tanya apakah pahlawan mereka bisa menang. Duel itu berlangsung lama dan melelahkan. Pedang mereka beradu di bawah terik matahari. Percikan api berterbangan. Kerumunan orang menyaksikan dengan takjub. Ardan bertarung dengan keahlian dan keganasannya yang biasa. Ia menolak untuk menyerah. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ardan melucuti senjata Kyle. Ia menodongkan pedangnya ke leher Kyle. Ardan mengampuni nyawa Kyle. Ia menunjukkan belas kasihan. Tindakan welas asih ini semakin memperkuat legenda Ardan. Namun, bayangan gelap mulai muncul di Cakrawala. Bisikan tentang ancaman baru sampai ke ibu kota. Kegelapan menyebar dari utara. Raja memanggil Ardan. Ia menunjukkan laporan dari para pengintai. Mereka berbicara tentang pasukan makhluk-makhluk mengerikan. Mereka dipimpin oleh seorang penyihir yang sangat kuat. Penyihir ini menyebut dirinya Raja Iblis. Ia menguasai sihir yang sangat kuat. Ia ingin menjerumuskan Eldoria ke dalam kegelapan abadi. Raja meletakkan tangannya di bahu Ardan. Suaranya bergetar. Ia menugaskan Ardan untuk menghentikan Raja Iblis. Ia memberi Ardan sebuah pedang kuno. Pedang itu berkilauan dengan cahaya yang menakjubkan. Konon pedang itu adalah satu-satunya senjata yang dapat melukai Raja Iblis. Ardan merasakan hawa dingin. Bukan karena takut, tapi karena besarnya tugas yang ada di hadapannya. Ia telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Tapi kali ini terasa berbeda. Kali ini terasa seperti pertempuran untuk jiwa Eldoria. Ia mengumpulkan sekelompok kecil rekan-rekannya yang paling terpercaya. Mereka adalah para pejuang paling berani di kerajaan. Mereka berangkat ke utara. Semakin jauh mereka pergi, tanah semakin gelap. Udara semakin berat dengan ketakutan. Mereka bertemu dengan para pengungsi yang melarikan diri ke selatan. Mereka berbicara tentang desa-desa yang rata dengan tanah. Mereka berbicara tentang kengerian yang tak terkatakan. Ardan terus maju. Ia tahu ia tidak boleh goyah. Ia harus mencapai Raja Iblis. Ia harus mengakhiri kegilaan ini. Nasib Eldoria ada di pundaknya. Ia tidak akan mengecewakan rakyatnya. Perjalanan ke utara penuh dengan bahaya. Ardan dan rekan-rekannya berjuang melewati gerombolan makhluk iblis. Mereka tak henti-hentinya menyerang. Mereka didorong oleh rasa lapar yang jahat. Pedang Ardan menyala seperti kilat. Ia menebas banyak musuh. Tapi mereka terus datang. Satu persatu, rekan-rekan Ardan gugur. Mereka berjuang dengan berani sampai akhir. Tapi jumlah mereka kalah banyak. Mereka kalah kuat. Ardan berduka untuk setiap rekannya yang gugur. Tapi ia tidak bisa larut dalam kesedihan. Belum saatnya, ia harus terus bergerak. Akhirnya ia mencapai benteng Raja Iblis. Itu adalah benteng obsidian hitam yang menjulang tinggi, berdenyut dengan energi gelap. Ardan berdiri sendirian. Baju zirahnya kompang camping. Pedangnya tergores, tapi semangatnya tidak patah. Ia mengangkat pedangnya. Ia menyerbu ke jantung wilayah musuh. Raja Iblis menunggu Ardan. Ia duduk di atas tahta yang terbuat dari tulang. Ia adalah sosok yang menakutkan. Ia diselimuti bayangan, matanya bersinar dengan kekuatan jahat.
Ia tertawa saat Ardan mendekat. Ia mengejek keberanian Ardan. Ia mempertanyakan tekadnya. Kau tidak bisa mengalahkanku manusia, seru Raja Iblis. Aku adalah wujud kegelapan. Aku adalah akhir dari segalanya. Ardan menatap mata Raja Iblis. Ia tidak merasakan rasa takut. Ia hanya merasakan tekad yang dingin. Ia akan mengakhiri ini. Di sini dan saat ini juga. Mereka bentrok. Bumi bergetar hebat. Langit berderak dengan energi kendar dan bertemu dengan sihir hitam Raja Iblis. Udara dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan dan raungan yang memekakkan telinga. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam, tak satu pun dari mereka yang menyerah. Ardan bertarung dengan amarah singa yang terpojok. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam setiap serangan. Raja Iblis semakin melemah. Ia goyah. Akhirnya, Ardan melihat kesempatan. Ia menerjang ke depan. Ia menusukkan pedangnya jauh ke dada Raja Iblis. Raja Iblis menjerit kesakitan. Wujudnya berkedip-kedip. Kemudian ia meledak di dataran cahaya yang menyilaukan. Kegelapan yang menyelimuti negeri itu terangkat. Makhluk-makhluk kegelapan yang tersisa melarikan diri. Ardan telah menang. Ia kembali ke ibu kota sebagai pahlawan. Orang-orang bersorak-sorai menyebut namanya. Raja menghujaninya dengan penghargaan. Tapi Ardan tidak merasakan kegembiraan. Ia telah membayar mahal untuk kemenangan ini. Rekan-rekannya telah tiada. Ia terluka secara fisik dan mental. Ardan Tate of Gears. Kisah Ardan adalah kisah yang tragis. Tapi ini juga kisah tentang harapan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi kegelapan yang luar biasa, bahkan ketika semua harapan tampak hilang, satu tindakan berani dapat membuat perbedaan. Nama Ardan masih diucapkan dengan bisikan pelan di Eldoria. Ia dikenang sebagai simbol keberanian tanpa pamrih, dedikasi yang tak tergoyahkan untuk tugas. Kisahnya diceritakan kepada setiap generasi. A nine period, a far editor chancellor did not divide convectures synopsis. Warisan Ardan melampaui kematiannya. Ia mengajarkan Eldoria bahwa pahlawan tidak dilahirkan, tetapi dibuat. Mereka ditempa dalam api kesulitan. Mereka ditentukan bukan oleh kemenangan mereka, tetapi oleh pengorbanan mereka. Kisah Ardan mengingatkan kita bahwa kepahlawanan sejati terletak pada kemauan untuk memperjuangkan apa yang benar, bahkan ketika tampaknya mustahil. Ini mengingatkan kita bahwa pahlawan terhebat bukanlah dewa yang tak terkalahkan, setiap orang berusaha menemukan kekuatan untuk melihat cermin tak terus.